Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal UTS yang telah diberikan. Yang pertama yaitu urgensi pemahaman sumber belajar PAI berbasis multimedia bagi calon guru PAI. Sumber belajar merupakan salah satu komponen kegiatan dalam belajar yang memungkinkan individu untuk mendapatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, keyakinan, emosi, dan perasaan. Dengan adanya perubahan teknologi yang kekinian saat ini membuka paradigma baru bagi bahan ajar, termasuk multimedia pendidikan itu sendiri. Multimedia merupakan media terkontrol komputer yang berisi gabungan antara grafis, teks, gambar, video, audio, animasi, dan media lain yang dari jenis informasi tersebut dapat dipaparkan, kemudian dikirim, disimpan secara digital. Kita sebagai calon guru PAI tidak harus selamanya melakukan pola pembelajaran secara konvensional yang hanya sebatas seperti pengayaan kognitif, hafalan, praktik ibadah, dan lain-lainnya. Kita sebagai calon guru PAI harus membuka mindset untuk lebih terbuka dengan adanya teknologi kekinian saat ini. Calon guru PAI, maksudnya dengan berkembangnya zaman, teknologi, dan multimedia saat ini, maka kita sebagai calon guru PAI harus bisa beradaptasi dan membuat inovasi yang baru sehingga kita dapat membuat pembelajaran yang menyenangkan, yang lebih menarik, kreatif, dan efektif bagi peserta didik. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2, yaitu mengenai teori dasar psikologi pendidikan yang sangat erat kaitannya dengan urgensi multimedia dalam pembelajaran. Teori yang pertama yaitu teori behavioristik atau behaviorisme, di mana teori psikologi pendidikan ini menjelaskan pengamatan perubahan tingkah laku yang mendapat pengaruh dari peristiwa di sekitarnya. Teori ini memandang dari segi belajar anak bisa terjadi karena operant conditioning, atau yaitu apabila peserta didik dapat melakukan belajar dengan baik dan hal tersebut bisa meningkatkan kualitas belajarnya. Kemudian teori yang kedua yaitu teori kognitif, di mana teori ini sangat erat kaitannya dengan proses belajar. Kognisi merupakan kemampuan
psikis atau mental manusia, yaitu apabila peserta didik dapat termasuk mental manusia, yaitu apabila kemampuan seperti mengamati, melihat, menyangka, memperhatikan, menduga, dan menilai. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori konstruktivisme, yaitu dimana teori ini sangat erat kaitannya dengan pembelajaran proyek atau masalah, yang dimana maksudnya itu pendekatan yang menunjukkan dimana proses belajar akan lebih efektif apabila siswa atau peserta didik dapat berinteraksi dengan mudah melalui proyek atau masalah. Selanjutnya yaitu nomor 3, yaitu menjelaskan 3 aplikasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran sumber belajar PAI berbasis multimedia. Aplikasi yang pertama yaitu aplikasi KABI, aplikasi kisah Nabi dan buku Islam, di mana aplikasi ini berisi mengenai kisah Nabi dan Rasul, para sahabat, dan kisah teladan yang dapat memberikan informasi kepada anak-anak bagaimana kisah Nabi dan Rasul yang agar menambah keimanan anak. Keunggulan aplikasi ini yaitu berisi animasi bergerak ditambah dengan audio yang menarik sehingga anak tidak mudah bosan. Kemudian kelemahannya masih ada kisah-kisah yang belum dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut, harus berbayar. Kemudian ketika kita akan menonton video tersebut, kita harus mendownloadnya terlebih dahulu. Kemudian aplikasi yang kedua yaitu aplikasi lagu anak muslim dan sholawat. Aplikasi ini berisi mengenai lagu-lagu muslim dan sholawat yang mudah diajarkan pada anak. Keunggulannya, aplikasi ini tidak perlu online atau offline, yaitu tidak perlu menggunakan data ketika membuka aplikasi ini. Kemudian aplikasinya sudah lengkap, suaranya pun jernih. Kelemahannya masih ada banyak gangguan dan terkadang antara lirik lagu atau sholawat tidak pas. Kemudian aplikasi yang ketiga yaitu cerdas cermat islami, di mana di dalam aplikasi ini terdapat banyak pilihan mata pelajaran untuk cerdas cermat anak, semisal ada tryout, kemudian ujian, seperti itu. Kemudian keunggulannya dilengkapi dengan permainan biar tidak bosan, kemudian dilengkapi sertifikat, kemudian ada sistem ranking. Kelemahannya hanya tidak ada pembahasan materi, hanya inti-inti materi tersebut. Kemudian saya menjawab nomor 4, di mana menjelaskan penggunaan salah satu aplikasi yang saya sebutkan di nomor 3 tadi. Saya memilih aplikasi KABI, di mana aplikasi KABI ini merupakan aplikasi yang menjelaskan
atau berisi mengenai kisah para nabi dan rasul, para sahabat, dan kisah teladan dalam Islam. Aplikasi ini sangat cocok untuk anak, yaitu maksudnya sangat cocok untuk diajarkan kepada anak terkait kisah nabi dan rasul, sebagai sarana pembangunan sebagai sarana membangun keimanan anak. Aplikasi ini sudah mengambil aplikasi tersebut atau aplikasi ini sudah mengambil informasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Maksudnya seperti kisah-kisahnya sudah mengambil dari sumber-sumber yang terpercaya. Kemudian karena ada penggabungan antara animasi, suara dan sebagainya, membuat anak itu semakin tertarik dan nyaman, tidak mudah bosan, sehingga ya mereka senang ketika membuka aplikasi tersebut, lebih tahu bagaimana kisah nabi pada zaman dahulu, kisah-kisah zaman dahulu yang belum mereka ketahui, sehingga mereka menjadi lebih tahu. Ya, sekian yang dapat saya jelaskan, dan sekian yang dapat saya beri, yang bisa saya jawab. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekhilafan, karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.